pasca hengkang dari kerajaan Inggris pada awal tahun 2020 lalu, belakangan santer diisukan bahwa pasangan bangsawan dari Sussex, Inggris, Pangeran Harry dan istrinya, Meghan Markle, jatuh bangkrut. Bukan tanpa alasan isu itu dihembuskan. Pasalnya, kala itu Pangeran Harry yang sebagai kepala keluarga benar-benar kehilangan pendapatan. Konsekuensi dari keputusan yang sempat mengecewakan pihak istana itu membuat Pangeran Harry kehilangan dukungan finansial. Sebab, setelah tidak lagi menjadi bagian dari anggota senior kerajaan Inggris, otomatis Pangeran Harry kehilangan sovereign grant. Sebagai informasi, dilansir dari Liputan 6, 9 Januari 2020, The Sovereign Grant adalah mekanisme pendanaan bagi keluarga kerajaan, termasuk di dalamnya biaya yang terkait dengan tempat tinggal dan tempat kerja. Pasca hengkang, Pangeran Harry kemudian memilih tinggal di Kanada bersama keluarga kecilnya. Siapa lagi kalau bukan istrinya, dan Archie, putra semata wayangnya. Namun sayang 1000 kali sayang. Nampaknya, Kanada dianggap tak memberikan banyak kesempatan bagi keluarga ini untuk berkembang. Hanya beberapa bulan di Kanada, mereka kemudian pindah ke Los Angeles, California, Amerika Serikat. Tapi, tinggal di negeri orang bukanlah hal mudah, tak terkecuali bagi Pangeran Harry. Bahkan, saat awal tinggal di sana, Pangeran Harry sempat bangkrut hingga harus menjual barang pribadinya guna menutupi kebutuhan finansial rumah tangganya. Diberitakan wow keren, 29 Mei 2020, kehidupan Pangeran Harry bersama keluarga kecilnya cukup sulit di negeri Paman Sam. Mengingat negeri itu sempat lockdown gara-gara pandemi COVID-19. Sampai-sampai, Pangeran Harry disebut menjual senapan berburu favoritnya untuk menutupi kebutuhan finansialnya selama pandemi. Disebutkan pula bahwa senjata itu diperkirakan bernilai hampir 60.000 dolar Amerika Serikat, atau setara 885 juta rupiah. Harry dan Meghan merasakan kesulitan finansial setelah pindah ke California, kata seorang sumber kepada publikasi Amerika. Namun beruntunglah, di penghujung tahun 2020, pasangan bangsawan Sussex ini justru dikabarkan kaya raya. Disebutkan bahwa total kekayaan bersih mereka mendadak melejit gila-gilaan. Benarkah kabar tersebut? Dan, jika benar, apa hal yang mereka lakukan sampai dikabarkan bahwa total kekayaan mereka mendadak melejit gila-gilaan? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Bukti bahwa kehidupan itu ibarat roda yang berputar. Kadang berada di atas, tapi kadang pula bisa berada di bawah. Sama halnya dengan kehidupan Pangeran Harry dengan istrinya, Meghan Markle. Saat masih menjadi bagian dari anggota senior kerajaan, boleh dibilang kehidupan mereka berdua berada di puncak roda kehidupan. Lantaran semua kebutuhan finansialnya dipenuhi oleh sebagian dana publik, sudah barang tentu mereka tak perlu dipusingkan soal keuangan agar dapur tetap bisa ngebul. Akan tetapi, kondisinya berubah 180 derajat setelah mereka memutuskan mengundurkan diri sebagai anggota senior kerajaan. Bagaimana tidak? Semua kebutuhan finansial mereka yang dulu ditanggung oleh sebagian dana publik, kini mau tak mau harus mereka adakan sendiri. Tentu saja hal itu bukan perkara mudah bagi Pangeran Harry. Pasalnya, boleh jadi sejak lahir Pangeran Harry memang tidak dididik untuk menjadi seorang pengusaha, apalagi pekerja. Darah bangsawan yang mengalir dalam tubuhnya seolah menuntutnya untuk menjadi seorang pemimpin. Tak ayal jika belakangan sampai ada pihak nyinyir yang menyebutnya bakal kesulitan mendapat pekerjaan pasca hengkang dari istana. Seperti diberitakan tabloid Bintang, 23 Juli 2020, menurut penulis seputar kerajaan Inggris, Tom Quinn,
Pangeran Harry kesusahan mencari pekerjaan karena ia tak punya kemampuan yang layak untuk mendapatkan pekerjaan normal, meskipun berstatus lulusan dari salah satu perguruan tinggi militer paling bergengsi di Inggris. Di sisi lain, selama ini Pangeran Harry mendapatkan pekerjaannya dari kerajaan Inggris. Dia tak pernah mendapatkan pekerjaan karena usahanya sendiri. Dia bisa apa? Dia bahkan tak bisa menjadi pelayan di McDonald's atau bekerja di bank, ujar Tom Quinn. Terlepas dari itu semua, rupanya ada kabar baik dari pasangan bangsawan Sussex ini. Pasalnya, kini mereka justru dikabarkan mendadak kaya raya, bahkan lebih dari dahulu. Menurut pemberitaan Occasion, Kamis, 17 Desember 2020, disebutkan bahwa kekayaan Meghan Markle dan Pangeran Harry dikabarkan melonjak usai hengkang dari kerajaan Inggris. Tak tanggung-tanggung, nilai kekayaan bersih mereka ditaksir mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat, atau lebih kurang setara dengan 141 triliun rupiah. Lantas, apa hal yang membuat total kekayaan mereka sampai dikabarkan melejit gila-gilaan seperti itu? Ternyata salah satunya adalah karena pasangan yang menikah pada 19 Mei 2018 itu menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan yang menghasilkan banyak uang, diantaranya Netflix dan Spotify. Demikian menurut Occasion yang melansir dari laman Newsweek, 17 Desember 2020. Tak tanggung-tanggung, nilai kontrak mereka dengan dua perusahaan besar itu benar-benar menggiurkan. Betapa tidak, nilainya saja mencapai puluhan hingga ratusan juta dolar Amerika Serikat. Masih dari Occasion, Meghan Markle dikabarkan akan membuat podcast untuk Spotify melalui perusahaan produksi Archiewell Audio. Adapun nilai kontraknya diperkirakan mencapai di antara angka 35 juta dolar Amerika Serikat hingga 75 juta dolar Amerika Serikat. Sementara, kontrak multitahun untuk memproduksi acara Netflix diperkirakan bernilai 150 juta dolar Amerika Serikat. Rupanya, bukan itu saja yang membuat pundi-pundi kekayaan mereka berpotensi melejit gila-gilaan. Pasalnya, disebutkan bahwa istri Pangeran Harry ini juga mulai melirik bisnis investasi. Bintang serial Suits ini juga mulai berinvestasi ke perusahaan Clever Blondes. Terkait investasi tersebut, ada pendapat menarik dari salah satu pemerhati industri hiburan Inggris, Profesor Jonathan Sigmund Salit. Sebagai informasi tambahan, menurut catatan Wikipedia, Jonathan Sigmund Salit OBE adalah manajer bakat Inggris dan ketua ROER Global dan Call Kitchen. Dia adalah pembicara reguler di acara industri hiburan Inggris dan luar negeri. Dia juga menjadi penasihat pemerintah di bidang industri hiburan Inggris Raya. Jonathan Salit dianugerahi OBE pada tahun 2014 untuk jasanya kepada industri hiburan, dan jabatan Profesor Kehormatan pada tahun 2012 oleh Henley Business School of Reading University, sebagai pengakuan atas kontribusinya pada bidang seni, musik, dan penyiaran. Profesor Jonathan Salit mengungkapkan bahwa kunci dari kekayaan bersih pasangan Harry Meghan yang melonjak gila-gilaan itu terletak pada jenis investasi tersebut. Dugaan saya adalah mereka akan menjadi pasangan kerajaan senilai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Saya akan memberitahu Anda alasannya. Cara Anda menjadi multimilioner adalah Anda terlibat sebelum saham meledak, ungkap Jonathan Salit. Seperti dikutip Occasion, Jonathan Salit menambahkan, banyak startup dan perusahaan yang menginginkan Pangeran Harry dan istrinya melekat pada produk mereka, sehingga pada gilirannya akan menciptakan investor dan pemegang saham lain. Jadi mereka seperti jendela toko bagi investor. Meghan akan menjadi pembuka pintu yang menciptakan peluang bagi mitranya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Begitu Anda mendapatkan saham dan ekuitas dan perusahaan startup meledak, Anda bisa menjadi miliarder jika Anda masuk pada waktu yang tepat, paparnya. Kendati demikian,
Angka kekayaan bersih yang mencapai 141 miliar rupiah tersebut tak dapat langsung dinikmati. Mereka diperkirakan bisa mendapatkannya dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Waduh gawat. Kalau begini, potensi sumber pendapatan para artis papan atas Hollywood bisa terancam nih gara-gara mereka kini dilirik oleh banyak perusahaan, mulai dari yang masih level start-up hingga perusahaan-perusahaan raksasa untuk di-endorse. Namun, terlepas dari itu semua, semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.